Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Parno Gultom. Saya peserta Latsar Angkatan 5 kelompok 3. Adapun pengampu materi yaitu Bapak Dr. Andus Muhammad Kahfi Tambunan MSI. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Learning Journal Agenda 3, yaitu tentang manajemen aparatur sipil negara. Adapun indikator dari hasil belajar Agenda 3 yaitu mampu menjelaskan kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, kode etik dan kode perilaku ASN. Mampu menjelaskan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN dan mampu menjelaskan mekanisme pengelolaan ASN. Pegawai ASN itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama pegawai negeri sipil atau PNS, yang kedua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selanjutnya, kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Arti dari kedudukan ASN ini sendiri yaitu seorang PNS bisa ditempatkan di mana saja di negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya kedudukan ASN itu yaitu nasional, bersifat nasional dan bebas dari semua intervensi baik itu golongan maupun partai politik. Artinya ASN itu sendiri bebas melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun peran ASN yaitu perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek KKN. Seorang ASN itu harus menguasai perencanaan, yang kedua keuangan, dan yang ketiga tentang pengelolaan barang jasa, dan yang terakhir yaitu manajemen ASN baik sebagai fungsional maupun sebagai struktural. Seorang ASN itu harus menguasai perencanaan apa yang mau dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Tentunya harus disinkronkan dengan anggaran dari instansi tempat dia bekerja. Dan pengadaan barang dan jasa, pada umumnya semua organisasi pemerintah yaitu mengadakan barang atau jasa. Barang bisa bersifat aset dan jasa yaitu contohnya pelayan publik. Dan manajemen ASN itu harus diketahui untuk mengembangkan karir seorang PNS. Jadi seperti rambu-rambu dalam meningkatkan dan mengemban tugas sebagai seorang ASN. Tugas seorang ASN itu terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik. Yang kedua, memberikan pelayanan publik. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun yang pertama, melaksanakan kebijakan publik. Sebagai seorang ASN harus melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian. Contohnya pada beberapa waktu lalu semua ASN harus mengikuti kegiatan vaksinasi COVID-19. Jadi saya sendiri sebagai ASN harus mengikuti vaksinasi COVID-19 guna mencegah dan memberi kekebalan tubuh terhadap COVID-19. Yang kedua, memberikan pelayanan publik. Sebagai seorang ASN harus memiliki fungsi dan mampu melakukan pelayanan publik. Contohnya, seperti saya sebagai tenaga epidemiologi kesehatan mampu melakukan edukasi dan konseling terhadap pasien yang menderita suatu kasus.
Dan peran ASN yang ketiga yaitu mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun implementasi yang bisa saya wujudkan yaitu menjalin komunikasi dan interaksi yang harmonis di lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat. Adapun PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Dari aspek hak ini bisa kita lihat perbedaan keduanya yaitu jaminan pensiun dan jaminan hari tua tidak terdapat pada P3K. Selanjutnya, kewajiban pegawai ASN setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun fungsi kode etik ASN adalah sebagai pedoman panduan ASN dalam menjalankan tugas, sebagai standar penilaian ASN dalam menjalankan tugas. Yang ketiga, sebagai panduan norma ASN dalam menjalankan tugas. Demikianlah video kali ini. Terima kasih.